Waduh Bu, aku lupa ngunci rumah ya. Gimana ya? Ada yang bisa antar ke rumah nggak Bu? Bener aja, suara di dapur itu semakin kencang, seperti mengejar dan terdengar semakin marah. Lalu tiba-tiba ada wanita cantik yang menghampiri Agung. Makin dekat, wanita itu berubah menjadi kuntilanak yang sedang marah dan berteriak, "Pergi, pergi, pergi." Assalamualaikum, hai teman-teman. Cerita kali ini datang dari Agung yang punya pengalaman horor di sebuah rumah baru yang ditempati sama keluarganya. Kalian yang suka cerita-cerita seram soal rumah-rumah berhantu, wajib tonton video ini. Karena kata Agung, keluarganya berhasil mencegah sesuatu terjadi semakin memburuk pas tinggal di sana. Kisah apa kira-kira yang dialami Agung? Oke deh, siapkan cemilanmu, nyamankan rebahanmu karena cerita ini bakal panjang. Aku mulai ceritanya sekarang. Cerita ini terjadi saat Agung kelas 6 SD dan waktu itu mulai awal tahun 2014 itu adalah 2 tahun dari kepergian almarhum kakeknya Agung. Orang tuanya tuh memutuskan untuk menjual rumah warisan dari kakek yang alasannya ayahnya Agung nggak betah tinggal di kampung halaman ibunya. Ya padahal neneknya waktu itu sangat tidak setuju dengan hal itu. Ini nenek dari pihak ibunya Agung ya, jadi yang meninggal itu juga kakek dari pihak ibunya. Keluarga Agung ini memang masih tinggal serumah dengan kakek nenek dari pihak ibu. Ya jatuhnya tuh ayahnya Agung masih ikut mertuanya gitu loh. Nah balik lagi ke ceritanya. Menurut nenek alasan ayahnya itu nggak betah tinggal di kampung sana itu nggak make sense gitu loh. Intinya ada perbedaan pendapat antara menantu dengan mertua. Tapi ya toh akhirnya rumah itu tetap dijual dan lalu mereka memilih untuk ngontrak masing-masing. Mereka sepakat menjual dengan harga yang cukup murah. Alasannya karena rumah warisan itu banyak yang perlu direnovasi. Padahal surat akta rumah lengkap dan baru aja dibuat, tapi ya gimana lagi. Singkat cerita pindahlah tuh mereka ke rumah masing-masing. Yang neneknya ini tetap memilih tinggal di kampung itu dengan ngontrak rumah lain. Sementara kalau keluarganya Agung itu ngontrak jauh dari kampung sebelumnya. Rumah yang dikontrak oleh keluarganya Agung ini sangat terlihat nyaman, dekat dengan sawah dan dekat dengan gunung. Khas-khas rumah pedesaan gitulah. Orang-orang bahkan menyebut rumah itu dengan sebutan Villa Merah. Lah kok bisa? Ya karena cat luar rumahnya itu full berwarna merah cabai. Kalian bisa bayangin kan, di sebuah pedesaan udaranya sejuk, berdiri sebuah rumah megah dengan cat full merah cabai. Beberapa bulan sejak tinggal di rumah itu, orang tua Agung makin sibuk tuh dengan kerjaannya sehingga ya sering banget untuk ninggalin Agung sendirian di rumah. Tapi ya syukurlah tetangga-tetangga di sana itu ternyata baik dan perhatian. Bahkan sering ngizinin Agung untuk stay sementara di rumah sambil nunggu orang tuanya pulang kerja. Jadi istilahnya Agung ini dititipkan gitu ya. Para tetangga juga sering nanyain keadaan rumah Agung kayak, selama tinggal di situ kira-kira ada kejadian aneh apa aja? Agung bilang, nggak pernah ada kok. Tapi Agung bingung juga ya, kenapa sih tetangganya ini kok selalu menanyakan hal yang sama terus-terusan? Pertanyaan itu udah kayak template gitu loh teman-teman. Seolah-olah para tetangga ini tahu ada yang janggal di dalam rumah itu. Di tengah rasa penasarannya Agung juga sering nanya, kenapa sih kok nanya aneh-aneh terus? Emang ada apa di rumah itu? Tapi mereka, para tetangga itu tidak pernah menjawabnya. Nah suatu hari pas lagi ngumpul di rumah saat maghrib, tiba-tiba ibunya Agung berteriak, ada ular, ada ular. Agung spontan kaget dan berlari keluar meminta bantuan tetangga. Di mana mah ularnya? Itu ada di ruang musola dekat kamar mandi, kata ibunya. Tetangga bergegas membantu mereka. Terlihat ada 2 ekor ular hitam pekat yang sangat lincah pergerakannya. Tetangganya, sebut saja namanya Pak Umar dan Bu Ijah, mulai menatap dengan curiga dan khawatir. Tapi Agung dan ibunya di situ nggak kepikiran apa-apa. Mereka tuh pikir karena rumah itu kan dekat sama sawah, mungkin aja ular-ularnya tadi berasal dari sana. Gak lama dari insiden ular, mulailah tuh ya bermunculan hal-hal aneh terjadi di rumah itu. Apa saja kejadian anehnya? Langsung kita ikuti ceritanya.
Kejadian pertama dialami sama Agung sendiri. Saat itu pas kebetulan hari Sabtu dan karena besoknya kan minggu libur sekolah ya, Agung berniat begadang nonton TV sampai puas sampai malam. FYI, posisi ruangannya itu seperti ini. Semua ruangan yang berpintu di dalam rumah itu biarkan terbuka. Misal pintu kamar, pintu dapur, pintu kamar mandi, semuanya terbuka. Agung tuh ada di ruang TV sambil berbaring nyantai gitu ya. Dia nonton TV di ruang tengah sampai larut malam. Nah, ketika jam sudah menunjukkan sekitar jam 11 malam, entah kenapa tiba-tiba Agung ngerasa gelisah dan takut. Hawanya beda gitu loh. Karena kepikiran desas-desus dari tetangga kalau rumah itu angker. Tapi rasa takut ditepisnya. Enggak lah, enggak ada apa-apa, pikir Agung. Nah, pas jam setengah 12 malam, Agung mulai mendengar ketukan yang aneh berasal dari dapur. Awalnya dia kira itu tikus. Tapi kok udah setengah jam suaranya nggak mau berhenti. Ya spontan Agung bilang, hus, hus, hus. Niatnya buat mengusir hewan, tapi suaranya kok tetap tidak mau berhenti ya. Kayak gitu. Di sini Agung mulai kesal dengan suara itu. Agung mulai pasang telinganya baik-baik. Dia dengarkan dengan seksama, kira-kira itu suara apa sih? Karena kalau dia pergi ke dapur, dia udah keburu takut gitu ya. Dia nggak berani ngecek. Dia udah ketakutan duluan. Akhirnya Agung ngeh kalau suara itu seperti suara besi ketemu kaca. Gini loh suaranya. Kayak suara pisau mengetuk kaca. Nah di situ Agung baru nyadar tuh. Kalau meja makan di dapurnya itu terbuat dari kaca teman-teman. Wah kalau begitu kan ini nggak mungkin dong suara hewan. Lalu dia mencoba bangun, siap-siap menuju ke kamar orang tuanya dengan pintu terbuka tadi kan. Lah kok pas mau bangun, suaranya malah semakin kencang kayak orang sedang marah. Kayak gitu. Ya karena ketakutan, Agung di situ diam, nge-freeze dan mengurungkan niatnya. Dan aneh, setelah Agung nge-freeze, suara itu kembali slow. Di situ badan Agung mulai lemas, nggak bisa bergerak, mau nangis, mau teriak, tapi nggak bisa. Lalu dia berusaha baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal dalam hati. Saat baca ayat kursi ketiga kalinya, dia memberanikan diri untuk bangun dan langsung berlari ke arah kamar orang tuanya. Bener aja, suara di dapur itu semakin kencang, seperti mengejar dan terdengar semakin marah. Karena buru-buru Agung sampai melompati badan orang tuanya yang udah pules di atas kasur. Tahu gitu, ayahnya langsung bangun dan kesel. Ada apa sih Gung? Kok gak sopan banget ngelompatin kepala orang tua? Di situ Agung nggak bisa menjawab dan sembunyi di balik selimut ibunya. Nah suasana hening dan pintu kamar itu memang dalam kondisi terbuka kan tadi. Tiba-tiba ayahnya bangun dan mengernyitkan mukanya seperti ini, seperti mendengar sesuatu. Iya ternyata ayah Agung juga mendengar suara itu. Anehnya suaranya kembali seperti semula dengan tempo yang santai, lambat, slow. Karena penasaran, dicarilah sumber suara itu yang arahnya dari dapur. Tapi ayah Agung tidak menemukan sumber suaranya. Akhirnya pintu dapur ditutup dan suaranya menghilang. Disitulah Agung mulai percaya teman-teman kalau rumah yang dia tinggali bersama keluarganya ini angker. Lalu apa udah selesai? Oh belum, masih ada cerita lagi. Kalau yang ini kejadian kedua, selang sebulan setelah kejadian aneh yang pertama ya. Tiba-tiba ibunya Agung ini tanpa sebab sakit. Badannya sampai nggak bisa bergerak ataupun berjalan. Nah kata dokter itu karena penyakit DBD. Tapi kalau DBD masa badannya nggak bisa gerak dan nggak bisa jalan? Akhirnya ibunya dirawatlah di rumah sakit terdekat. Agung sendirian di rumah karena ayahnya kan harus bekerja sekaligus merawat ibunya di rumah sakit. Ya pulang-pulang 1-2 jam itu pun cuma buat bawa baju ganti yang bersih gitu kan. Nah ada suatu momen di kampung itu listriknya padam dari asar sampai malam. Karena Agung terlalu asik tuh main laptop sampai lupa waktu. Pas azan maghrib berkumandang, tetangganya sebut saja Bu Ijah tadi ya, bilang ke Agung, "Gung, di rumah ibu aja dulu sini, jangan di rumah sendirian. Bawa HP sama laptopnya nanti takut kemalingan." Akhirnya Agung buru-buru pergi ke rumah Bu Ijah. Terus dia lupa tidak mengunci pintu rumahnya. Ditutup gitu aja ya karena mungkin buru-buru ya. Lalu dia bilang ke Bu Ijah, "Waduh Bu, aku lupa ngunci rumah ya, gimana ya? Ada yang bisa antar ke rumah nggak Bu?" Tapi keluarga Bu Ijah ini kayak ogah gitu loh nganter. Ya karena Agung terus gelisah,
Akhirnya pas jam 8 malam, Agung nekat mau pergi sendiri, tapi dicegah. Dan akhirnya anaknya Bu Ijah, yaitu Arif dan Jaka, yang mau nganterin untuk ngunci pintu rumah Agung. Pas sampai di depan pintu, anehnya pintu itu loh udah dalam kondisi susah dibuka, kayak dikunci dari dalam. Padahal Agung yakin banget kalau dia belum mengunci pintu itu, karena kuncinya juga masih ada di bagian dalam kan. Berarti ada yang ngunci rumah dari dalam. Diketok-ketok lah, siapa tahu ayahnya pulang dari rumah sakit. Tapi nggak ada orang teman-teman, sepi. Terpaksa mereka masuk lewat pintu gudang belakang. Agung diantar Arif, anaknya Bu Ijah, pergi ke belakang rumah, sedangkan Jaka menunggu di luar pintu depan. Dah tuh ya, belum sampai Agung ke pintu depan, tiba-tiba Jaka teriak-teriak kalau pintu depan rumah sudah terbuka. Gung, pintunya buka sendiri, Gung. Mendengar itu Agung dan Arif buru-buru menuju ke pintu depan dan baru keluar 2 langkah dari pintu di teras gitu ya. Prak, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, pintu tertutup sendiri seperti dibanting sama orang yang lagi marah. Di situ tanpa berpikir panjang, Agung buru-buru mengunci pintu dan kembali ke rumah Bu Ijah. Terus ada lagi nggak yang lebih serem? Ada teman-teman. Bahkan kejadian ketiga ini dialami sama Agung dan orang tuanya juga. Ini setelah ibunya sembuh dan pulang dari rumah sakit ya. Hampir setiap malam ayahnya Agung itu mendengar kayak ada orang mandi gitu loh tengah malam. Ibunya juga mendengar kayak ada orang yang masak beraktivitas di dapur tengah malam. Karena udah merasa terganggu sekali nih. Orang tuanya akhirnya meminta bantuan ustadz untuk meruqyah rumah itu. Siapa ya nama ustadznya? Sebut saja namanya Ustadz Imron gitu aja ya. Saat dibaca-bacain dan ditaburi garam di setiap sudut rumah, malamnya Agung bermimpi. Agung seperti jalan-jalan mengeliling rumah itu. Di sana dia melihat banyak sekali anak kecil di rumah itu. Lalu dia lihat juga sosok tinggi besar hitam di gudang. Lalu ada wanita berambut panjang gaun putih di area meja makan. Dan saat dia berjalan ke arah ruang TV, ini masih di mimpi ya, Agung melihat orang tuanya seperti sedang asing bercanda. Tapi mereka itu nggak ngelihat Agung gitu loh, nggak menghiraukan Agung. Lalu tiba-tiba ada wanita cantik yang menghampiri Agung. Makin dekat, wanita itu berubah menjadi kuntilanak yang sedang marah dan berteriak, "Pergi, pergi, pergi." Dari situ Agung terbangun dan langsung mengucap, "Astagfirullahaladzim." Saat mimpi itu diceritakan ke Ustadz Imron, malah beliau menyarankan agar mereka sekeluarga itu segera pindah. Tidak tahu alasan pastinya apa, kok beliau ini menyarankan supaya mereka cepat pindah. Tapi kalau dari gibahan para tetangga lagi nih ya, termasuk Bu Ijah yang cerita, pemilik rumah itu melakukan pesugihan agar menjadi kaya. Dan sosok makhluk yang ada di rumah itu minta tumbal untuk pembayarannya. Katanya nih teman-teman, sosok-sosok yang ada di rumah itu sudah jauh lebih lama tinggal di sana. Mereka tidak suka tuh kalau ada penghuni baru apalagi yang sampai menetap. Mereka akhirnya mengganggu. Karena orang tuanya Agung nih khawatir ada hal-hal yang lebih parah yang akan terjadi. Akhirnya orang tuanya Agung memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Terus gimana dong kabar rumah itu selanjutnya? Nih ya kata Agung teman-teman. Setelah mereka pindah dari rumah itu, dari Villa Merah, ada satu keluarga yang langsung tinggal di rumah itu. Dan tidak lama dari mereka tinggal, salah satunya ada yang meninggal dunia. Ya memang karena sakit, tapi ya wallahu alam. Nah setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi yang berani tinggal di Villa Merah itu. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman horor Agung yang tinggal di rumah pedesaan berjuluk Villa Merah. Sebenarnya sih banyak banget kejadian-kejadian yang mereka alami. Tapi ya yang sangat membekas di ingatannya Agung ya kejadian yang diceritain ke aku ya. Teman-teman, dari cerita ini pesannya sih, sebelum memutuskan untuk tinggal di rumah bekas orang lain, lebih baik kita cari tahu dulu deh latar belakang rumahnya kayak apa. Dan jangan lupa terus tingkatkan ibadah dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup ya, tinggalkan jejak like, subscribe, klik lonceng notifikasinya, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.